Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas 5 atau tugas yang ada di modul 2 pada workshop 1, yaitu tentang gambar potongan. Pada tugas kali ini tugas kita hanya menggambar bagian benda potongan yang lengkap dengan ukuran. Pada kali ini saya akan jelaskan bahwa tugas menggambar potongan, ya, di sini terdapat satu buah bentuk non-written valve, ya, di mana terdapat satu gambar potongan yang ditunjukkan garis YY, ya. Ini sebagai gambar pandangan utama yang dipotong bagian YY sehingga menghasilkan gambar potongan seperti ini. Nah, kenapa ini posisinya ada di sini? Karena ini adalah sebuah soal. Sebenarnya arah pandangan potongan itu ditetapkan atau ditentukan oleh arah dari panah yang ditunjuk pada potongan YY. Nah, namun pada soal kali ini memang hanya saya tempatkan di sebelah kanan, karena memang pemahaman kita bukan memahami bagaimana pandangan itu diletakkan, tapi cukup garis-garis yang menjadi garis potong atau garis ukur dan garis benda yang perlu kita pahami dan jelaskan. Namun nanti akan saya buatkan sebuah model di mana gambar ini dalam bentuk 3 dimensi untuk mempermudah kita sebenarnya gambar untuk 2 dimensi dalam bentuk gambar potongan ini seperti apa. Nah, kita kembali mengulas di pertanyaannya. Jadi yang ditekankan adalah penggunaan garisnya. Nah, yang pertama di sini ada garis ukur, ya. Seperti biasa, garis ukur itu menunjukkan ada yang menunjukkan seberapa besar dimensinya, seberapa besar panjangnya. Ada pula garis ukur yang menunjukkan lokasinya di mana, ya, lokasinya sejauh mana dari garis yang mana, nah, gitu kan. Misalkan penunjukan ukuran seperti ini ada 4 kali diameter 14. Itu artinya ini menunjukkan besaran dimensi, yang artinya kita dapati di sini adalah 4 buah lubang dengan diameter yang sama, yaitu 14 mili. Di manakah lubang itu? Nah, karena di sini ditunjukkan 4 kali diameter 14, tentu yang menunjukkan adalah bentuk 1, kemudian 2, di sini ada lubang 3 dan 4. Nah, di sini memang tidak terlihat karena adanya garis potong, ya, ada gambar yang terpotong. Nah, bagaimana cara menunjukkan bahwa di sini itu ada lubang? Kita kembalikan lagi di sini. Nah, artinya di sini ada 4 kali diameter 14 lubang yang sama dengan jarak antar lubangnya, arah suku X dan suku Y-nya masing-masing 64 mili. Kemudian ada penunjukan radius. Nah, di sini adalah penunjukan radius. Ini juga penunjukan radius dengan cara menunjukkan R18, kemudian ini adalah R25. Saya tekankan lagi kenapa ini ditunjukkan sebuah radius, karena di sini bentuknya tidak full lingkaran, ya. Di sini terputus bentuk lubang pada saluran di sebelahnya di sini. Namun apabila ini terhubung seperti lingkaran yang ditunjuk pada 4 kali diameter 14 ini, di sini tidak boleh ditulis R25, tapi langsung ditunjuk seperti Anda menunjuk ini, yaitu diameter. Tentu kalau R-nya 25 menjadi diameter 50, seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah sebuah diameter. Karena apa? Ditunjukkan diameter karena di sini terdapat sebuah garis sumbu.
atau yang menunjukkan bahwa ini adalah sebuah benda putar, ya. Tentu benda putarnya berupa rongga. Besarnya berapa ditunjukkan oleh besaran dimensi yang ditandai oleh tanda diameter, ya. Ini adalah tanda diameter 32, kemudian 25, dan ini 38, ya. Yang ini adalah 50. Kemudian ada lagi M42 4,5, ya. Ini nanti mungkin akan dijelaskan lebih jelasnya di gambar mesin atau di proses pemesinan. Nah, tapi perlu saya jelaskan sedikit bahwa M itu menunjukkan bahwa di sini adalah sebuah ulir, ya. Kita tahu ulir itu pasangan mur dan baut biasanya ditunjukkan dengan M42, artinya M ini standarnya adalah standar metris. Kalau kita belajar dalam berbagai standar bentuk ulir, ya ada dua, ya, biasanya ditunjukkan, yaitu besaran metris yang diawali dengan huruf M, atau biasanya satuan Whitworth atau satuannya British biasanya ditandai dengan W, ya. Namun pada gambar potongan kali ini yaitu menggunakan standar metris, di mana ditunjukkan M42. 42 itu artinya lubang dasar diameternya ini, ya, yaitu sebesar 42 kali, ya, kali di sini menunjukkan 4,5, artinya di sini besarnya pitch-nya adalah 4,5. Nah, satuan pitch di sini biasanya orang-orang menyebutnya ini satuan untuk kekasaran dari baut itu, ya. Semakin besar angkanya berarti semakin kasar, ya, artinya jarak pitch-nya semakin lebar, artinya bahwa semakin kecil ini semakin lembut biasanya. Kemudian 6H ini biasanya suaian, ya, daerah toleransi pada H. H ini menunjukkan huruf besar, berarti toleransi untuk daerah lubang. Nah, mungkin untuk penjelasan lebih jauh nanti kita akan bahas pada bab-bab berikutnya tentang toleransi dan suaian. Sama, ya, di bawah juga ada ulir, ya, bentuk ulirnya, namun di sini menggunakan diameter dasarnya M33, ya. Tentu di sini adalah sama, ya, ini adalah ulir dalam, ya, karena terdapat di dalam sebuah lubang, ya, seperti itu. Namun penunjukan untuk yang ulir luar juga sama, cuma letaknya kalau ulir luar ada di sini. Proses pembuatannya kalau ini bisa menggunakan tap, ya, bisa menggunakan hand tap atau menggunakan mesin bubut. Kalau yang ulir luar menggunakan snake atau juga bisa menggunakan mesin bubut. Nah, ini sama M42 4,56H. Nah, ini adalah bagian yang sama dari ulir yang ada di sini, karena ini merupakan bagian yang terpotong, ya. Maaf, bukan bagian yang terpotong, ini adalah bagian bentuk pandangan potongan YY, ya, seperti ini. Sebenarnya posisinya ini tidak di sini, tetapi ada di bawah, ya. Tapi karena yang ditekankan di sini adalah bentuk penggunaan garisnya, maka untuk mempermudah, ya, ini diletakkan di sebelah kanan saja. Namun untuk aturan penyajian gambar potongan, gambar hasil potongan ini tidak berada di sebelah kanan. Itu catatan karena ada beberapa yang kemarin bertanya tentang posisi, ya, seperti ini. Nah, di sini ini nanti akan saya jelaskan bagaimana sih bentuk sebenarnya, bentuk 3 dimensinya, hingga ilustrasi bidang potongnya. Baik, ini adalah gambar isometrik
bentuk 3D-nya untuk memudahkan kita memahami gambar potongan. Nah, sebenarnya ini adalah sebuah gambar potongan yang nantinya akan dipotong kembali berupa potongan YY. Nah, ini adalah bentuk isometri 3D-nya. Sebenarnya kalau kita menggambar untuk gambar pandangan atasnya ya, akan berbentuk seperti ini. Namun kita tidak bisa melihat penampang yang ada di dalamnya. Makanya kita butuhkan potongan. Nah, proses potongan pertama pada soal ini tidak dijelaskan ya. Namun ada penjelasan tentang potongan YY ya di sini. Jadi gambar utamanya ini sudah terpotong bagian di dalamnya di sini ya. Jadi kalau ini saya potong, bentuk potongannya ini sebenarnya adalah pandangan atas dari bentuk valve ini ya. Ini saya buatkan gambar potongannya, sebenarnya bentuknya seperti ini ya. Ini adalah gambar potongan untuk kurang lebih bentuk seperti ini. Cuma karena gambar ini sebenarnya dipotong kembali dalam bentuk potongan YY yang nantinya akan membentuk YY yang diletakkan di sebelah sini. Nah, gambar potongan YY ini kalau kita lihat garisnya melintang ini. Nah, kalau di model itu melintas melewati lubang ini. Jadi seperti ini posisinya. Nah, seperti ini. Tapi di dalam gambar kerja kita menggambarkannya YY ya, seperti itu. Nah, ini adalah model 3D di mana garis YY ini memotong sehingga berbentuk potongan YY dengan skala 1:1. Kalau kita perhatikan, YY ini kan membelah persegi ya. Ini kita anggap sebagai persegi dengan menyisakan dua lubang ya, karena ini dibelah menjadi dua sehingga lubang atas dan lubang bawah, atau menyisakan dua lubang. Nah, demikian juga dengan bidang yang ada di sini. Ini saya ibaratkan sebuah pisau potong. Pisau potong itu kalau kita lihat dari sini, kalau dari sisi atas di sini ya, dia membelah ya, ini dua buah nah seperti ini, dua buah persegi lubang tadi, menyisakan dua buah lubang tadi seperti ini. Ini adalah bidang potongnya, yaitu YY. Kita buang bagian atas hingga menyisakan bagian bawah pada YY. Jadi kalau kita tampilkan, nah seperti ini bentuknya. Ini sama dengan bentuk pandangan atau potongan YY dengan skala 1:1. Nah, sebenarnya meletakkan posisinya YY ini pada aturan gambar potongan tidak di sebelah kanan, tetapi menurut aturan dari panah yang ditunjukkan oleh potongan YY. Nah, ini harusnya diletakkan di bawah ya, sesuai dengan arah potongan. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa memang aturan penyajian gambar potongan ini belum mengikuti di soal belum mengikuti kaidah untuk aturan penyajian. Yang ditekankan hanya penggunaan garis-garis yang ada pada gambar potongan. Contoh misalkan ini adalah penggunaan garis potong ya, di mana garis potong itu ditandai dengan bagian tebal di start dan akhirannya ya, di mana garis potongnya berupa garis, titik garis, dan seterusnya seperti itu ya. Ini adalah penjelasan secara keseluruhan tugas yang Anda kerjakan pada workshop 1 di modul 2. Untuk tugas berikutnya, karena menyangkut dengan potongan,
akan saya jelaskan kembali pada edisi video penjelas berikutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.